Halo semuanya, aku Anda Diat Putra. Saat ini membersamai teman-teman semuanya untuk mempelajari salah satu sesi dari Enrichment Prestasi IPB tahun 2024. Yang pada kali ini kita akan membahas sebuah topik fundamental yang harus teman-teman pahami dan juga harus teman-teman pelajari untuk menciptakan prestasi-prestasi yang gemilang di masa yang akan datang. Jadi topik kali ini adalah tentang bagaimana kita untuk membuat sebuah ide gagasan untuk sebuah karya tulis ilmiah. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana tekniknya dan juga spesifik adalah bagaimana alurnya yang bisa teman-teman implementasikan. Oke, teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Anda Diat Putra. Saat ini kuliah di IPB angkatan 58 dan juga di Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Kemudian saya saat ini menulis 8 buku di bidang teknologi, hukum, dan juga berbagai kajian kontemporer. Dan saat ini juga mendapat beberapa prestasi, yaitu yang pertama sebagai mahasiswa berprestasi di IPB, kemudian mahasiswa berprestasi juga di Universitas Jakarta, kemudian juga menjadi tokoh inspiratif majalah Juara IPB, dan juga berbagai kompetisi lainnya. Dan ini ada beberapa kompetisi yang sudah pernah kuikuti selama mendalami bidang kepenulisan ilmiah sejak masa sekolah sampai dengan perkuliahan. Yaitu pernah juara di Social Economy Research Institute, kemudian di Utrecht University, kemudian di ITU, dan juga di Tsinghua University China. Oke, jadi sebelum kita mendalami lebih dalam lagi terkait dengan kepenulisan ilmiah, spesifiknya adalah mengenai idenya, hal yang paling kita perlukan adalah fundamentalnya. Salah satu fundamental yang sering sekali saya ceritakan adalah tentang filosofis ini. Kira-kira apa yang jauh lebih benar daripada sebuah kebenaran? Nah, kenapa ini penting? Hal ini penting karena memang ketika kita bisa memahami ini, nantinya kita akan jauh lebih baik ketika kita menciptakan sebuah gagasan ilmiah. Karena setiap ide yang baik haruslah memiliki substansi yang baik. Makanya, filosofi ini menjadi salah satu alasan yang mana teman-teman harus memahaminya. Jadi jawabannya adalah sebuah cerita. Kenapa cerita itu bisa menjadi jauh lebih benar daripada sebuah kebenaran? Ini adalah filosofis lama. Jadi di sini mereka itu menjelaskan bahwa ketika kita menawarkan sesuatu, ketika kita menceritakan sesuatu, ketika kita berbicara sesuatu ataupun menyajikan sesuatu, maka kita harus bisa memberikan itu agar bisa dipercayai oleh orang lain. Sehingga terbentuklah sebuah bentuk kebenaran gitu. Jadi bagaimana caranya untuk bisa kita menciptakan sebuah cerita yang bisa relate dengan mereka? Salah satunya adalah dengan membangun cerita gitu. Nah, bagaimana cerita yang baik? Jadi cerita yang baik adalah sebuah cerita di mana kita bisa menghimpun berbagai irisan yang berkaitan dengan mereka yang ingin kita tuju. Contohnya, ketika kita menulis karya ilmiah, salah satu yang kita tuju adalah juri. Ketika kita menulis karya tulis ilmiah, salah satu yang kita tuju adalah mereka yang mendapatkan manfaat dari karya ilmiah kita. Nah, makanya kita harus mencari sebuah gagasan yang di dalamnya itu berkaitan dengan kebutuhan, yang berkaitan dengan kepentingan, yang berkaitan dengan kenyamanan banyak orang. Jadi, ketika kita menawarkan sebuah solusi yang memang bisa menyelesaikan masalah banyak orang, itu akan menjadi sesuatu yang baik. Berbeda halnya dengan kita menawarkan sebuah gagasan yang ternyata tidak bisa menambahkan nilai kepada masyarakat. Itu akan jauh berbeda. Jadi ini perlu teman-teman pahami bahwa ide yang baik adalah ide yang bisa memperkuat cerita yang ingin kita sajikan. Ide yang baik adalah ide yang beririsan dengan kepentingan-kepentingan banyak orang. Dalam hal ini adalah demi menciptakan kebermanfaatan untuk orang banyak.
Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk mencari berbagai irisan tadi? Bagaimana untuk kita mencari kira-kira solusi seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Kemudian ide seperti apa yang memang layak untuk kita tawarkan? Nah, itu kemudian membawa kita pada sebuah mekanisme. Jadi, mekanismenya itu biasa kita kenal, biasa kita panggil sebagai design thinking. Jadi, design thinking ini adalah sebuah kerangka, teman-teman. Jadi, ketika kita berpikir dengan menggunakan design thinking, kita harus melalui step by step. Jadi, kita nggak bisa berpikir itu lompat-lompat. Karena tentunya ada konsekuensi logis, ada juga konsekuensi moral, dan juga lainnya yang harus kita penuhi. Nah, makanya di sini design thinking memfasilitasi kita untuk berpikir jauh lebih teratur, untuk berpikir jauh lebih tersistem, dan juga jauh lebih baik. Nah, inilah yang mungkin teman-teman bisa pelajari. Jadi, apa saja mekanisme dari design thinking dalam hal ini? Yang akan kita bahas adalah beberapa metodenya dalam design thinking yang memang berkaitan erat dengan pencarian gagasan. Jadi, dalam design thinking itu banyak ya metodenya. Ada pada saat memahami masalah, menyelesaikan masalah, dan juga mengimplementasikan solusi untuk menghilangkan masalah. Nah, yang kita bahas itu dua step yang tadi. Yang pertama adalah memahami masalah, yang kedua kita mencari solusi, mempropose, menawarkan sebuah gagasan untuk menyelesaikan masalah. Karena memang itulah tujuan substantif dari sebuah karya tulis ilmiah. Nah, jadi tahap yang pertama yang bisa teman-teman gunakan, yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan berempati. Jadi ketika kita membahas sebuah topik, maka pastikan teman-teman itu memahami secara substansif, secara menyeluruh dari topik tersebut. Kenapa? Ini meminimalisir ketika teman-teman menawarkan sesuatu, menawarkan sebuah gagasan, tetapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka yang mengalami permasalahan itu. Contoh sederhananya seperti ini. Misalkan kita melihat bahwa Jakarta itu kemacetannya sangat tinggi sekali dan juga polusi udaranya sangat luar biasa. Misalkan kita ingin menyelesaikan masalah polusi udaranya. Nah, kemudian kita bisa berpikir di sana. Sebenarnya apa sih yang memang mereka butuhkan untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Kita berempati, kebutuhan mereka untuk diselesaikan itu apa? Apakah mereka itu memang membutuhkan solusi pencegahan untuk masalah A? Apakah mereka membutuhkan untuk permasalahan B dan juga lain-lain? Jadi banyak masalah itu yang ada di luar sana. Tetapi kita harus mencari prioritas mana kira-kira yang ingin kita selesaikan, mana yang masyarakat itu ingin untuk segera diselesaikan. Kalau misalkan dalam sebuah meta-analisis gitu ya, kita itu melihat kira-kira bobot mana dalam sebuah masalah yang bobotnya itu paling besar, signifikansinya itu jauh lebih besar. Atau contoh sederhananya ketika teman-teman sakit gitu ya, tetapi teman-teman lapar misalkan. Solusi yang paling teman-teman pengen selesaikan itu ataupun pengen teman-teman apa namanya sembuhkan. Yang pertama itu kan sakitnya dulu pengen diselesaikan. Ibaratnya kalau sakitnya udah sembuh kan lapar pun teman-teman bisa untuk mencari makanannya. Sedangkan kalau misalkan teman-teman makan berharap bahwa laparnya itu diselesaikan dulu, mungkin teman-teman masih akan sakit. Gitu. Contoh sederhananya seperti itu. Jadi kita mencari hal apa yang kira-kira mereka butuhkan untuk selesaikan lebih awal. Gitu. Jadi metodenya banyak. Yang pertama teman-teman bisa melakukan interview, kemudian bisa juga melakukan observasi. Jadi kita mengamati lingkungan sekitar kita, ataupun menggunakan empathy map. Empathy map ini teman-teman berempati dan juga kemudian di mapping ke dalam sebuah konsep gitu ya, ada yang namanya empathy map. Jadi teman-teman bisa akses dan juga bisa untuk mempelajari jauh lebih dalam dari metode ini. Gitu. Nah, kemudian
Ketika kita udah tahu masalah apa sih sebenarnya yang ingin mereka selesaikan. Contohnya Jakarta banyak masalah, tadi ada macet, banjir, dan juga lain-lain. Ternyata kita ingin menyelesaikan masalah kemacetan. Kemudian, ketika kita ingin menyelesaikan masalah kemacetan, kita nggak bisa langsung bilang bahwa kemacetan ini harus kita selesaikan dengan cara membatasi misalkan jumlah kendaraan. Nah, pertanyaannya, apakah itu memang salah satu ataupun sumber utama dari permasalahan? Nah, kita harus bisa mendefinisikannya. Ketika kita bisa mendefinisikan sebuah masalah, maka kita sejatinya sudah menyelesaikan 70 sampai 80 dari masalah tersebut. Nah, jadi salah satu metodenya yang bisa kita gunakan itu adalah dengan menggunakan metode Ishikawa diagram ataupun diagram tulang ikan yang sering teman-teman mungkin nanti akan sering sekali mendengar diagram tersebut. Kemudian ada metode 5Y dan juga lainnya. Kenapa ini penting? Jadi ibaratnya biar kita itu nggak salah dalam menangani. Contoh sederhananya gini, ketika mungkin teman-teman adalah seorang dokter, ketika ingin menyelesaikan, mengobati, kan teman-teman harus bisa mendiagnosa dulu. Kira-kira penyakitnya ini apa? Kita nggak bisa, misalkan dia sakitnya itu sakit paru-paru, tetapi kita berikan obatnya itu obat panas, obat demam. Kan itu nggak bisa. Tetapi kita harus melakukan analisis dulu. Sebenarnya masalah yang ada itu disebabkan karena apa? Contohnya, misalkan di kemacetan. Macet itu banyak banget faktornya. Ataupun yang paling mudah. Contohnya, misalkan polusi udara. Polusi udara itu banyak banget penyebabnya. Bisa aja termasuk dari kemacetan. Kemudian banyak sekali warganya yang mungkin masih suka membakar sampah dan juga lain-lain. Dan ternyata ada salah satu faktor lain, yaitu di sekitar wilayah tersebut ada PLTU, yang di mana mereka itu membakar batu bara dan mengeluarkan polutan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah mana yang kira-kira harus kita selesaikan lebih dulu? Ya pastinya yang memiliki dampak signifikansi paling tinggi, yaitu kita coba membatasi ataupun mengurangi polutan dari yang tadi PLTU itu. Jadi udaranya akan jauh lebih bersih dibandingkan dengan kita mungkin membereskan masalah pembakaran sampah dulu gitu. Karena ada yang namanya teori Pareto, di mana biasanya 20% sesuatu itu bisa menyelesaikan ataupun setara dengan 80% sesuatu yang lainnya. Contohnya yang tadi, batu bara ataupun PLTU itu kan cuma satu permasalahan aja, satu hal. Tetapi kita ketika bisa menyelesaikan satu hal tadi, itu akan jauh lebih berdampak dibandingkan kita menyelesaikan satu hal yang lainnya yang jauh lebih kecil. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi kita harus melihat jauh lebih dalam kira-kira masalah yang harus kita selesaikan itu apa. Atau contoh lainnya, misalkan banyak sekali anak muda sekarang itu ternyata malas untuk bertani. Nah, kita bilang ternyata mereka itu malas lah segala macam. Nah, kemudian kita dibandingkan melakukan justifikasi seperti itu akan jauh lebih baik ketika kita melakukan analisis dari akar masalahnya dengan contohnya menggunakan Ishikawa diagram yang nanti mungkin akan kita breakdown. Nah, jadi contohnya seperti ini kayak yang tadi ya. Pemuda itu ternyata malas untuk melakukan yang namanya kegiatan pertanian. Di sini kita tulis saja malas bertani. Nah, di sini di setiap tulangnya itu merupakan sebuah faktor. Faktor yang ada dalam sistem pertanian itu banyak. Bisa aja faktor manusianya, bisa juga faktor mesin, bisa juga faktor ekosistem ataupun lingkungan, dan juga lain-lain. Nah, teman-teman, kuncinya adalah dengan mencari kira-kira faktor mana yang teman-teman itu ingin selesaikan dulu. Misalkan teman-teman itu mau menggunakan faktor men.
main ini kan berkaitan dengan sumber dayanya. Kira-kira kenapa mereka itu nggak mau untuk melakukan kegiatan pertanian? Nah, ternyata di sini ada berbagai faktor-faktor lainnya. Kenapa mereka nggak mau dalam melakukan pertanian? Misalkan salah satunya adalah mereka nggak mau karena mereka itu takut kotor. Jadi dalam setiap faktor itu banyak masalah yang lebih spesifik penyebabnya. Jadi ada faktor, ada penyebab, gitu ya. Jadi misalkan mereka malas bertani, yang ingin kita kaji adalah faktor manusianya dan manusia tersebut ternyata takut kotor. Dan solusi kita bisa menawarkan sebuah solusi yang memang bisa menghindarkan mereka dari kotor-kotoran. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan kita menawarkan solusi untuk kegiatan hidroponik. Ataupun misalkan kita mencari alternatif lain dengan menawarkan sebuah mekanisme tanpa air dan juga tanpa menggunakan tanah. Misalkan kita menggunakan komposit yang di dalamnya mungkin kita coba kombinasikan dengan mikrogel yang bisa menyimpan kadar air di dalamnya. Jadi kita nggak perlu nyiram secara rutin tiap hari, tetapi dari mikrogel itu mereka bisa menyerap air dan juga bisa mengeluarkan air, gitu. Jadi sesederhana itu. Nah, jadi setelah kita menemukan faktor apa yang kita selesaikan, menemukan permasalahan apa yang sebenarnya ingin kita selesaikan, maka selanjutnya adalah kita benar-benar selesaikan masalah itu. Jadi ada banyak banget di luar sana, teman-teman. Solusi yang udah pernah menawarkan untuk menyelesaikan masalah yang ingin kita angkat. Tetapi permasalahannya adalah apakah inovasi itu sudah sempurna? Nah, ternyata belum kan? Ada banyak faktor yang mungkin bisa dimanfaatkan. Ada banyak faktor yang belum disempurnakan ataupun belum optimal. Nah, makanya di situ kita masuk. Ide kita harus menyempurnakan itu. Misalkan gini, kita ngelihat budidaya pohon pisang itu udah sangat maju misalkan. Kemudian pisangnya itu dijual. Kemudian daunnya itu ternyata bisa dijual juga. Nah, ternyata misalkan batangnya itu nggak tergunakan. Nah, makanya kita bisa menyelesaikan masalah itu. Itu kan kekurangan dari solusi yang udah ada saat ini. Dan juga lain-lain. Jadi kita harus melihat bahwa ketika solusi sebelumnya ada kekurangan, kita lengkapi dengan ide kita. Nah, makanya kita bisa menggunakannya dengan menggunakan metode Scamper. Jadi mungkin teman-teman udah pernah dengar gitu ya. Ada yang namanya metode ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, tetapi metode Scamper itu jauh lebih baik ketika teman-teman ingin implementasikan. Kenapa? Karena memang mereka itu mencangkup semua metode yang bisa teman-teman gunakan. Gitu. Jadi metodenya apa aja? Satu, yaitu adalah substitute. Teman-teman menggantikan sesuatu tersebut. Misalkan di sini payung itu menggantikan fungsi utama dari topi ataupun kupluk. Itu kan membuat sebuah sesuatu yang menarik dan unik, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah combine. Jadi combine kita menggabungkan dua fungsi, kemudian dua hal yang berbeda menjadi satu. Contohnya misalkan ada yang namanya teknologi AR, apa namanya, augmented reality. Kemudian ada satu lagi teknologi ataupun apa namanya instrumentasi, yaitu adalah kartu belajar. Nah, kita bisa menggabungkan tuh AR tadi kita tanamkan ke dalam kartu yang tadi. Jadi ketika kartunya itu di-scan misalkan, itu bisa memunculkan tokoh holografik. Gitu. Itu kan menjadi sesuatu yang baru. Itu namanya combine. Kemudian adapt. Adapt itu kita beradaptasikan sesuatu tersebut ke dalam fungsi yang berbeda ataupun penggunaannya itu yang berbeda caranya. Contohnya ini.
Biasanya payung itu kan kita harus pegang, tetapi kita adaptasikan bahwa payung itu bisa kita gunakan menjadi sebuah topi. Jadi payungnya itu kita adaptasi, kita sesuaikan, kita perkecil. Jadi nggak berat, tetapi fungsionalnya itu masih tetap berguna. Gitu, itu adapt. Kemudian modify, modify itu kita merancang sesuatu menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang jauh lebih menarik, ataupun kita perbesar dampaknya. Gitu. Contohnya di sini payung gitu ya, yang tadinya kecil, kemudian kita coba modifikasi ukurannya, kita modifikasi bentuknya dan juga fungsi dan lain-lain. Gitu ya. Ataupun misalkan kita menemukan sebuah apa namanya gagasan yang bagus, kemudian kita modify metodenya. Gitu itu boleh banget. Jadi yang penting teman-teman itu bisa memodifikasi sesuatu dengan mengubah berbagai variabel ataupun output ataupun bentuk dan juga lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah put to another use. Kita menggunakan barang tersebut, ide tersebut ke dalam bentuk yang berbeda. Contohnya yang tadi gel. Gel itu kan misalkan tadi kita gunakan sebagai media tanam karena dia bisa menyimpan air. Nah, tetapi dalam hal lain gel itu kan sangat nyaman gitu ya untuk kita remas. Nah, itu bisa ternyata untuk kita implementasikan sebagai media yang bisa melatih motorik ataupun sensori dari anak-anak balita. Nah, seperti itu kan kita menggunakan dalam bentuk yang lain. Kemudian kita eliminate, kita menghapus eh, bagian-bagian yang kita rasa tidak berguna sesuai dengan apa yang ingin teman-teman capai balik lagi. Contohnya ini payungnya itu kulitnya itu dihilangkan karena memang mereka hanya butuh kerangkanya saja. Jadi kita eliminasi kira-kira apa sih yang mungkin berlebihan ataupun tidak terlalu berdampak pada apa yang ingin kita capai. Dan yang terakhir adalah rearrange. Kita bisa memutarbalikkan mekanismenya, kita bisa menggunakannya dengan cara yang berbeda, dan juga lain-lain. Oke, yang terakhir adalah dengan membuatnya unik dan juga solutif. Jadi ketika kita menawarkan sesuatu, itu harus bisa memiliki keunikan. Apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi pembeda, dan juga apa yang ingin teman-teman tawarkan sebenarnya. Karena dalam sebuah gagasan, itu tujuan yang paling utama adalah harus solutif. Solutif di sini adalah harus bisa menyelesaikan masalah yang kemudian harus unik. Kenapa harus unik ya? Karena memang ide kita itu harus jauh lebih baik dibandingkan dengan ada yang apa yang sudah ada. Jadi harus jauh lebih baik, harus unik, harus memperbaiki kekurangannya. Gitu. Jadi itu adalah tahapan-tahapan yang bisa kita implementasikan dalam mencari sebuah ide dengan menggunakan metode design thinking. Yang pertama dengan melakukan empati, kita memahami masalahnya. Yang kedua, kita melakukan root cause analysis, analisis akar masalah. Kita cari tahu masalahnya itu apa, penyebabnya apa. Itu adalah di bagian akar masalah. Kemudian kita lakukan permasalahannya itu kita selesaikan dengan metode Scamper. Dan yang terakhir adalah dengan membuatnya jauh lebih solutif dan unik. Gitu. Jadi sekian presentasi yang bisa aku sampaikan, yang mudah-mudahan bisa teman-teman implementasikan, bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan ini adalah kontakku yang mungkin bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman mengalami kesusahan ataupun mengalami kebingungan gitu ya dalam memahami bagaimana mekanisme pencarian ide. Dan teman-teman juga bisa bergabung di komunitasku yang bisa dicari di Instagram, yaitu komunitas bisa nulis. Jadi silahkan nanti dicari, kita sama-sama bergabung dan juga sama-sama belajar. Yang nantinya kita bisa bergabung kapan saja, di mana saja, dan juga terbuka. Tidak ada seleksi dan juga lainnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.